Halo bro, sudah 2 hari ya tidak tetap muka ya dengan tim Alipers Only bro. Karena penghujung akhir tahun itu bro ya, memang banyak pekerjaan bro yang harus diselesaikan bro, seperti itu bro ya. Ya tentunya setiap orang itu punya pekerjaan dan tanggung jawab bro, termasuk sobat ngarit pastinya kan. Nah gitu kan. Dan rencana apa yang mau dibuat atau impian untuk 2025 sebelum kita itu melangkah di tahun 2025 bro ya. Mumpung awal bulan tanggal 1, niatkan diri kita itu untuk menjadi apa yang diinginkan. Seumpamanya ingin beternak ayam, ingin pelihara burung gitu bro ya. Tentunya hal dalam pertanian dan peternakan itu sangat menjanjikan bro, banyak sekali bro ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bro ya yang telah hadir di channel saya ini ya. Tentunya sobat ngarit semua pastinya sudah menyiapkan dulu bro ya kopi bro, kopi hitam. Seruput dulu kopinya bro ya. Nikmat bro ya. Meskipun di samping ini kanan saya, depan belakang ini gak ada siapa-siapa bro ya, cuman saya sendiri dan kalian yang menonton video ini rasanya seperti kita itu berada dalam lingkungan yang penuh dengan kehangatan bro ya, ditemani kopi bro. Dan gak usah panjang lebar bro ya, kita langsung masuk dalam pembahasan. Saya ini sedikit untuk memberikan motivasi terhadap kalian semua, terutama para pemuda pemudi yang belum punya pasangan bolo gitu ya. Jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati, tetaplah semangat dan berusaha, karena mustahil bolo ya kalau usaha kita itu sudah dijalankan secara benar, mustahil itu tidak akan menuai hasil. Pastinya setiap usaha itu ada hasil bolo ya. Jadi kalau memang belum berhasil, mungkin rezeki itu belum diturunkan untuk sampean pada saat ini gitu bro ya. Namun tunggulah beberapa hari, beberapa minggu gitu bro. Pokoknya jangan menyerah, intinya kayak gitu bro. Video pertama bro. Semakin lebar lahanmu, semakin gembel penampilanmu. Bolo di sini ada yang paham nggak dengan kata-kata ini? Semakin lebar lahanmu, semakin gembel penampilanmu. Ya yang namanya sobat ngarit bolo ya, mana ada sobat ngarit yang di kandangnya itu wangi, terus rambutnya itu becek-becek gitu kan. Maksudnya becek itu gimana ya, kayak dikasih wig apa gitu kan, dikasih minyak-minyak yang harum wangi, enggak kan belo kan ya. Namanya sobat ngarit itu haruslah siap menerima keadaan di lapangan bolo, berpanas-panasan, berhujan-hujanan, keringatan, namanya juga bekerja bolo ya. Pas nanti nyampe rumah bolo, mandi seger pakai wangian kayak gitu bolo ya. Jadi di sini dimaksudkan bahwa kalau kita sudah punya, oke bolo, next bolo ya. Jadikanlah hobimu menjadi salah satu rezekimu. Kenapa dalam postingan ini dituliskan jadikanlah hobimu menjadi salah satu jalan rezekimu? Di sini saya akan jelaskan sedikit dulu ya. Terkadang pekerjaan itu dianggap hobi, bahkan bukan dianggap dulu ya, tapi kita itu bekerja ibaratkan kita menikmati permainan seperti itu bolo ya. Artinya permainan seperti apa? Permainan di saat kita meluangkan waktu untuk
kesenangan gitu bolo ya. Seumpama sampean seorang pekerja kuli bangunan gitu bolo ya. Pekerja kuli bangunan itu bangunnya jam 5 ya, jam 5 mandi, jam 7 berangkat. Nah setelah nyampe di lapangan itu jadikan pekerjaannya sampean itu adalah hobi bolo ya. Pekerjaan itu sebagai kesenangan gitu bolo ya. Jadikanlah hobimu menjadi salah satu jalan rezekimu agar semangatmu terus mengacu, seperti itu bolo ya. Sound ini akan dipenuhi oleh calon peternak sapi muda yang sukses. Serak dulu. Sound ini akan dipenuhi calon peternak sapi muda yang sukses. Di sini lihat sapi-sapinya bolo ya. Ini kayaknya madrasin bolo ya. Persilangan antara sapi Madura dan limusin bolo ya. Jadi bolo semua di sini jangan heran bolo ya kalau saya itu ngontennya sapi soal peternakan sesuai tema bolo ya. Sobat ngarip. Soalnya kalau memang terlalu kimik-kimik cerita tentang si itu jana percintaannya dihujat lagi nanti bolo yo posire orang ngonten dihujat terus yo posile. Sound ini akan dipenuhi oleh calon peternak sapi muda yang sukses. Kita jangan melihat dari soundnya bolo ya, tapi kita lihat viewnya, backgroundnya ini bolo ya. Bagaimana penampilan sapinya ini yang bersih, terus tempat pakannya tidak kotor seperti itu bolo ya. Di sini menunjukkan bahwa pemiliknya ini orangnya resik gitu bolo ya. Orangnya itu rajin bersih-bersih. Tentunya kebersihan itu sebagian dari iman katanya bolo ya. Emang bener bolo, bukan katanya lagi. Kebersihan itu menjauhkan kita dari beberapa hal atau penyakit yang bisa merugikan peternak bolo. Tetap semangat ngarit di era hidup makin sulit. Oke. Kita apa Mang? Kita peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Mantap. Bolo tahu nggak ini sapi apa bolo ya? Kalau menurut saya bolo ya yang pernah saya pelajari ini Brahman bolo ya. Sapi persilangan atau sapi asli India seperti itu bolo ya. Sapi asli India gitu bolo ya. Dari India mungkin bolo ya. Yang punya punuk di punggungnya ini bolo ya, yang gede itu rata-rata sapinya sapi Brahman bolo, dan sapinya itu besar-besar bolo. Dan harganya itu nggak main-main bolo. Kalau nggak percaya cari di Google. Kita ulang bolo ya. Di sini seorang anak muda bolo ya tentunya. Kita lihat kakinya bolo masih mulus. Masih mulus kakinya, masih mulus, tidak korek. Tetap semangat ngarit di era hidup makin sulit. Oke. Kita apa Mang? Kita peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Ini yang perlu digarisbawahi bolo. Kita peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Nah tentunya ayo siapa yang di tahun 2024 kemarin yang masih jadi pengemis anggaran negara, insaf, kembali ke jalan yang benar. Dunia semakin lebar, bukan dunia semakin sempit dikala umur kita makin berkurang ya. Dan untuk postingan kali ini bolo ya, Mimin itu ingin mendongkrak semangat buat kalian semua, sobat ngarit semua yang punya rencana pingin ternak hewan, ternak sapi atau wedus gitu bolo ya, ternak kambing, ayam, apa pokoknya inilah video akan memberikan support terhadap kalian, memberikan semangat seperti itu bolo ya.
Hidup sebagai peternak mengajarkan bahwa kerja keras itu bukan soal mengeluh, tapi soal terus melangkah. Meski hujan deras atau panas menyengat, hewan-hewan mereka tetap menjadi prioritas yang tidak akan pernah tergantikan. Betul Bolo ya. Bicara tentang soal peternak muda katanya Bolo ya, kita itu tidak harus mengeluh tentang kesulitan yang kita hadapi. Soalnya di bidang sektor peternakan ini Bolo merupakan termasuk hobi gitu Bolo ya. Kita itu bekerja sambil menikmati apa yang kita pelihara Bolo, seperti kita beternak burung, terus kita jualan burung, terus kita beternak sapi, terus kita beternak ayam. Itu kan setiap hari kita itu bisa menikmati alam Bolo ya, menikmati hewan-hewan yang kita pelihara, selain hasil dari penjualan nanti Bolo ya, setelah kita jual, seperti itu Bolo ya. Jadi intinya di sini tentang pekerjaan plus kesenangan Bolo gitu Bolo ya. Nah, pertanyaannya, sekarang banyak orang yang ternak tidak untung karena apa ya? Karena mereka ternaknya pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Harusnya itu kalau belum pernah, mulai dari sedikit, belajar dulu, ilmunya disiapkan dulu, baru kita jalan dengan ternaknya. Ini banyak yang ternak dulu, ilmunya baru mencari, terus langsung kepengennya banyak, kepengennya langsung untung. Ini yang akhirnya menjadikan sandungan awal peternak-peternak zaman sekarang itu. Dan ternyata ternak potensial untuk menjadi mata pencaharian sebenarnya. Dari situlah saya tergelitik untuk mengeksplor bahwa ternak supaya menjadi salah satu usaha pokok itu seperti apa, harus berapa, harus gimana. Nah, ini poin pentingnya lagi Bolo ya. Di sini mengajarkan, tentunya yang punya postingan ini merupakan suhu Bolo ya. Suhu sobat ngarit gitu Bolo ya. Sebelum kita beternak, kita harus menentukan langkah-langkahnya seperti itu Bolo ya. Terutama kita tentukan seumpama beternak kambing Bolo ya, kita itu harus membaca dulu Bolo ya, atau kalau tidak kita silaturahmi ke tetangga sebelah yang sudah sukses beternak kambing Bolo. Di situ kita bisa bertanya langsung caranya bagaimana Pak untuk memulai. Kalau saya itu pinginnya beternak kambing Pak, pingin sukses seperti Bapak, itu enggak apa-apa Bolo ya, daripada sampean moro-moro beli kambing, bangun kandang terus gak tahu ilmunya, itu akan sia-sia Bolo ya. Meskipun ada pepatah itu berjuanglah, tapi kata berjuang itu tidak didasari dengan ilmu, itu mustahil Bolo ya. Makanya yang dinamakan ilmu itu mahal, karena memang ilmu itu harus dipelajari Bolo ya, emang ilmu itu harus digali Bolo. Di sini postingan menjelaskan, sebelum kita membangun sebuah usaha peternakan, pertama modal awal itu selain modal dari keuangan itu adalah ilmu Bolo ya. Ilmu itu penting Bolo. Kalau kita sudah menguasai ilmunya, kita langsung bisa menerapkan Bolo. Di samping kita sudah memadai untuk modal keuangannya Bolo ya. Jadi intinya sobat ngarit semua ini jangan boro-boro langsung buat kandang, beli ini, beli sapi, beli kambing. Jangan seperti itu Bolo ya. Kita harus melangkah itu secara perlahan ya. Kita itu harus punya ilmunya dulu, setidaknya ilmu dasarnya dulu ya. Untuk beternak memang tidak sulit Bolo, tapi di situ pasti akan ada kendala seperti terserang penyakit gitu Bolo ya. Dan pastinya di situ ada berbagai macam Bolo ya rintangan nanti yang akan dihadapi. Namanya proses Bolo ya, gak mungkin kalau proses itu berjalan dengan mulus Bolo, pasti ada rintangan Bolo. Makanya di sini dijelaskan harus punya bekal ilmu dulu yang memadai, baru kita bangun usaha. Dulu pecandu minuman arak, sekarang menjadi seorang peternak. Nah, dari cerita tersebut bahwasanya nakalnya seorang pria harus tahu waktunya dan ada batasnya. Dulu seorang pecandu minuman arak, sekarang menjadi seorang peternak gitu Bolo ya. Kita seruput dulu kopinya Bolo ya, baru kita akan bahas Bolo ya. Di sini artinya anak muda yang sudah berkembang Bolo ya, meninggalkan masa-masa kelamnya Bolo ya.
katanya dulu itu pecandu minuman arak bolo ya, sekarang menjadi seorang peternak. Memang kalau kita itu ingin berubah, kita harus niatkan dalam diri kita dulu bolo ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah ada pada diri kita, yang pernah kita lakukan, itu harus ditinggalkan bolo. Kenapa seperti itu men? Karena kalau kita itu masih menyimpan kebiasaan buruk bolo ya, sedangkan kita itu sudah berproses menjadi seorang peternak. Nah, ketika sukses, kebiasaan buruk kita itu belum dibuang, maka secara otomatis hal-hal buruk itu akan kita lakukan dan diulang kembali bolo, seperti itu bolo. Dan tentunya ini akan membuat kita itu merasa rugi. Apa yang kita itu sudah raih dari hasil peternakan tersebut malah dibuat foya-foya. Kerjamu sekarang apa nak? Ternak ayam bu. Si cantik teriak dari dapur. Bohong bu, dia bosnya gitu ya. Kalau diperhatikan ini seperti Dik Yaya bolo ya, tapi bukan Dik Yaya bolo, cuman mirip aja gitu bolo ya. Pokoknya untuk sobat ngarit semua, di sini memang saya tidak terlalu menjurus ke postingannya Mas Iyun dan teman-teman PK-nya, karena di sini Mimin ingin menyapa kalian semua dan Mimin ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua sobat ngarit dan subscriber tim Alipers lover. Tentunya video ini Mimin sengaja buat, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian semua yang ingin memulai usaha di bidang peternakan gitu bolo ya. Pertama kita itu harus niatkan diri dalam hati dan kita itu harus pelajari ilmu-ilmunya, dan barulah kita melangkah untuk membuat sesuatu perubahan gitu bolo ya, membuat apa yang kita itu inginkan, apa yang kita itu ingin kerjakan, maka bergeraklah mulai sekarang, seperti itu bolo ya. Kopi dulu bolo ya. Gini bolo, saya tuh banyak yang berkomentar di postingan saya itu ya, biasalah kalau orang itu menyindir, menghujat, namanya konten kreator bolo ya, enggak semulus apa yang kita itu inginkan. Apalagi channel saya ini masih cilik bolo, masih kecil bolo ya, masih seumur jagung gitu bolo ya. Tentunya di sini pasti saya akan terima semua masukan dari teman-teman semua, dari sobat ngarit dan dari netizen, dari penghujat juga bolo ya. Dan saya itu terus tertawa membaca komentar dari kalian semua. Itu ada yang bilang, ini copot saja logo sobat ngarit kok malah bahas Fauzana gitu. Terus ada yang bilang seperti ini loh bolo, kalian itu pakai logo sobat ngarit tapi awal mulanya tidak tahu, seperti itu kan. Kalau saya bahas Fauzana dibilang gimmick, dibilang gini, apalah itu. Yang namanya konten kreator bolo ya, itu tidak memihak pada siapapun. Namun karena saya itu juga sebagai sobat ngarit, saya juga punya ternak di sana, makanya saya pakai logo sobat ngarit gitu bolo ya. Banyak yang tidak menyukai tentang Fauzana sekarang bolo ya, katanya di sobat ngarit itu harus dibuanglah jauh-jauh, dan menurut saya itu hanya oknum bolo ya. Sobat ngarit sejati itu contohnya sang papa gedang si Mas Iyun itu hanya tidak ingin disuruh melupakan Fauzana, tapi tidak untuk menghujatnya, seperti itu bolo. Kalau salahnya konten kreator itu membahas Fauzana, apa salahnya bolo gitu kan ya. Yang namanya sebuah percintaan di mana masa kelam Mas Iyun dengan Fauzana itu yang perlu dibahas, itu kan masih bertentangan bolo. Karena di sini kan banyak teman-teman sobat ngarit mintanya postingan yang menjurus tentang masa depan sobat ngarit, seperti itu bolo ya. Yang menurut Mimin itu bagus. Untuk Mas Iyun yang masih muda itu lupakanlah dulu percintaannya, berasik-asiklah dulu dengan teman-teman PK-nya, seperti itu ya. Lupakan dulu percintaannya dan fokus pada pekerjaannya.
Dan katanya Mas Yun itu pinginnya melanjutkan sekolahnya dulu bro ya. Kalau Mas Yun nanti melanjutkan sekolahnya terus gimana Mas Yun untuk sobat ngarit semua gitu ya. Tentunya tanpa hadirnya Mas Yun nongol di sosmed gitu ya, gak ada Mas Yun lagi, pastinya akan merubah suasana gitu Mas Yun ya. Jadi apapun tujuan dan bentuk respect Mas Yun itu terhadap sobat ngarit itu sudah membuat semuanya itu bergerak melakukan hal positif, menyatukan semua rakyat se-Nusantara, tentunya peternak terus petani gitu ya, mulai dari golongan anak muda, bapak-bapak, kakek-kakek gitu bro ya. Yang namanya sobat ngarit itu sudah jelas di tiap kota itu sudah ada bro ya, di tiap kota itu sudah ada. Namanya peternak petani itu juga merupakan sobat ngarit bro ya, jangan salah paham bro ya. Sobat ngarit itu enggak ada sekat, sobat ngarit itu enggak ada sekat bro ya. Peternak itu juga dibilang sobat ngarit ya bisa bro ya, petani bisa dibilang sobat ngarit juga bisa bro ya. Seperti katanya Mas Yun itu, kita itu tidak membatasi untuk bergabung menjadi sobat ngarit. Sebenarnya sobat ngarit sendiri itu bukan komunitas bro ya, menurut saya itu bukan komunitas, cuman Mas Yun itu mewadahi para peternak sapi dan tukang ngarit itu menjadi sebuah persatuan di mana menjunjung tinggi persaudaraan, seperti itu bro ya. Oke bro, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sampean pingin lebih puas lagi silahkan komen di kolom komentar bro ya, nggak apa-apa bro ya. Oke, salam sobat ngarit, sak duluran, sak. Pam pam ping,